Halo, apa kabar adik-adik? Hari ini kita berjumpa lagi bersama kakak di dalam cerita firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan tentang awal mula bahasa. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Ayo, semuanya tutup mata. Adik-adik tutup mata semuanya, kunci tangannya. Jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri. Ayo semua tutup mata. Ikut kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat duduk diam, mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, ayo siapkan posisinya, nggak boleh main-main. Yang main-main nanti dihala sama Tuhan loh. Ayo, nah serius ya, jangan main-main. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang bahasa. Apa itu bahasa? Ayo, ada bahasa, macam-macam bahasa. Ayo, di Indonesia ada banyak suku dan bahasa. Suku apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Suku yang ada di Indonesia. Suku apa? Pertama, suku Jawa. Suku apa lagi? Suku Manado. Ada suku Bugis. Ada suku Toraja. Ada suku Batak. Nah, ada pokoknya di Indonesia ada banyak suku. Di Kalimantan suku apa namanya? Suku Dayak. Nah, setiap suku pasti punya bahasanya masing-masing. Bahkan suku Dayak aja ada macam-macam bahasanya. Ada bahasa Kenya, bahasa Benua, macam-macam. Nah, jadi di Indonesia ada banyak bahasa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Manado, ada bahasa Toraja, ada banyak bahasa. Pasti setiap bahasa itu punya keunikannya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing. Ada bahasa Papua, ada bahasa yang lucu-lucu didengar, ada bahasa yang halus, ada bahasa yang kasar. Nah, itu bahasa. Nah, adik-adik tahu nggak? Sebenarnya zaman dahulu itu bahasa itu cuma satu loh. Nah, jadi nggak ada bahasa Inggris atau bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol atau bahasa apa lah ya. Zaman dulu itu nggak ada. Zaman dahulu itu cuma ada satu bahasa. Nah, tapi kenapa kok sampai ada ribuan bahasa sekarang? Kenapa sampai ada bahasa Inggris? Kenapa sampai ada bahasa Jawa, bahasa Dayak, bahasa apa? Banyak bahasa. Kenapa? Siapa yang tahu sejarahnya? Ada sejarahnya loh. Asal mula sampai tercipta banyak bahasa di dunia. Nah, ada asal mulanya. Ayo, siapa yang mau tahu ceritanya? Siapa yang mau tahu sejarahnya? Kita lihat di dalam Alkitab. Alkitab mencatat loh cerita tentang asal mula bahasa yang ada di dunia. Ayo kita lihat di dalam kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian ini kitab paling pertama. Kitab Kejadian kitab pertama di dalam Alkitab. Kalau kitab terakhir kitab apa? Ayo, kitab Wahyu. Nah, kitab pertama kitab Kejadian, kitab terakhir kitab Wahyu. Terus kitab paling panjang kitab apa? Ayo siapa yang tahu? Kitab
Mazmur, betul sekali. Kitab paling panjang itu kitab Mazmur. Nah, tapi hari ini kita mau lihat di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-11. Ayo, adik-adik yang sudah bisa buka Alkitab, sudah bisa baca, ayo kita lihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang 9. Nah, adik-adik yang sudah dapat, lihat di Alkitabnya masing-masing. Nanti kakak baca buat kita semua. Semuanya dengar ya, sambil memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Perhatikan, dengar ya, kakak bacakannya. Menara Babel judulnya. Dikatakan seperti ini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat yang kedua. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rancangkan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Alkitab mencatat kalau ternyata bahasa manusia itu dulu cuma satu, tapi firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Nah, di dalam cerita ini dikatakan bahwa pada waktu itu manusia mereka pergi ke sebuah daerah dan mereka membuat bata, mereka membuat semen, mereka ingin membangun sebuah menara yang besar, membangun sebuah bangunan yang besar. Dan akhirnya ternyata maksud dari manusia pada waktu itu mereka ingin menyombongkan diri mereka. Dan akhirnya Tuhan membuat bahasa mereka itu kacau balau. Jadi pada waktu itu yang satu ngomong, "Ngana mau di mana?" Yang satu bilang, "Apa?" Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga pada waktu itu mereka bingung, yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa, nggak nyambung ngomongnya. Akhirnya pembangunan menara Babel itu nggak terlaksana. Akhirnya mereka terpecah belah ke seluruh dunia, dan akhirnya terjadilah sekarang bahasa manusia itu bermacam-macam, dari paling timur sampai paling barat, dari utara sampai selatan, bahasanya berbeda-beda. Nah, sejarah bahasa manusia itu sampai berbeda-beda, sampai begitu banyak, itu berawal dari firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-11, di dalam peristiwa pembangunan menara Babel. Kenapa sih sampai Tuhan membuat bahasa menjadi begitu banyak? Kenapa sih sampai Tuhan membuat bahasa mereka pada waktu itu dikacau balaukan? Nah, firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan membuat bahasa mereka kacau balau menjadi sangat banyak karena kesombongan mereka. Nah, ayo. Ternyata Tuhan tidak suka sama orang-orang yang sombong. Orang-orang sombong itu seperti apa sih? Orang-orang sombong itu suka pamer. Aku punya ini, aku punya sepatu baru, kamu nggak punya. Aku punya mainan baru, aku punya HP baru, kamu nggak punya HP baru, HP kamu lama. HP aku bagus, HP kamu jelek. Nah, itu
ciri-ciri anak yang sombong. Anak yang sombong itu, lihat aku, nilai aku bagus-bagus, nilai kamu nggak bagus, kamu nggak pinter kayak aku. Nah itu anak yang sombong. Nah firman Tuhan mau menasihati kita, mau menegur kita bahwa anak yang sombong itu Tuhan nggak suka. Firman Tuhan mencatat bahwa sesuatu yang ketika seseorang menyombongkan diri, maka Tuhan akan menghukum orang itu. Nah, yang Tuhan suka apa sih? Yang Tuhan suka adalah orang yang rendah hati. Lawannya sombong itu rendah hati. Nah, anak-anak yang rendah hati itu adalah anak-anak yang paling disayang sama Tuhan. Nah, siapa di sini yang mau disayang sama Tuhan? Nah, kalau kita mau disayang sama Tuhan, kita harus hidup rendah hati. Kita nggak boleh sombong, karena kesombongan itu akan membuat kita dihukum sama Tuhan. Nah, itu yang paling penting di dalam hidup kita. Nah, waktu kita sekolah, kita tidak boleh sombong sama teman-teman kita, sama guru kita nggak boleh sombong. Waktu kita bermain sama teman-teman, nah kita nggak boleh sombong. Waktu kita bermain, waktu kita ibadah juga, waktu ikut ibadah sekolah minggu atau ikut ibadah sama orang tua, kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh bilang, aku pintar berdoa, kamu nggak bisa berdoa. Nah, itu nggak boleh. Bilang, aku baca firman Tuhan terus, kamu nggak baca firman Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, kita lihat bahwa orang-orang zaman dahulu ketika mereka hidup di dalam kesombongan, ada hukuman yang Tuhan berikan. Bahkan di dalam kitab-kitab yang lain juga Tuhan pernah mencatat, pada waktu itu ada seorang Farisi, orang yang tahu firman Tuhan, yang pintar firman Tuhan. Di sana diceritakan begini, pada waktu itu ada seorang Farisi bilang sama Tuhan, dia berdoa, Tuhan, aku ini orangnya baik, aku ini rajin berdoa, aku ini rajin memberi, aku ini nggak jahat, nggak kayak itu tuh, ada penjahat, ada perampok, aku nggak seperti dia, aku bersyukur Tuhan, aku ini orang baik. Nah terus yang satunya, yang perampoknya dia berdoa, yang penjahatnya dia berdoa, Tuhan, aku ini orang jahat, aku ini orang yang nggak baik, aku nggak layak di hadapan Tuhan. Nah terus Tuhan Yesus bilang, siapa dari mereka berdua yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Doa siapa yang Tuhan dengar? Nah terus Tuhan Yesus bilang, doa yang Tuhan dengar itu adalah doa penjahat itu. Kenapa sampai Tuhan dengar? Nah alasan kenapa Tuhan dengar doa dari penjahat itu, karena dia berdoa dengan kerendahan hati, dia berdoa tidak dengan kesombongan. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau ingin sesuatu, ada kerinduan, ada cita-cita? Nah Tuhan mau ajarkan kita berdoa sama Tuhan bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati. Nah dari kecil kita belajar menjadi anak-anak yang rendah hati, menjadi anak-anak yang tidak sombong, supaya kita disenangi sama Tuhan. Tuhan sayang sama kita, orang tua kita sayang sama kita, guru kita sayang sama kita, teman-teman kita sayang sama kita, karena kita hidup rendah hati. Kalau anak sombong pasti gak ada yang suka. Gak ada orang yang mau berteman sama anak yang sombong. Tuhan aja gak suka, apalagi teman kita. Ayo, makanya kita mau jadi anak yang rendah hati. Oke, dari cerita firman Tuhan hari ini kita dapat dua hal. Yang pertama, sejarah bahasa di dunia ini dulu satu, sekarang jadi banyak, ya kan? Jadi Alkitab mencatat tentang sejarah bahasa, kita jadi sudah tahu asal mula bahasa itu seperti apa. Yang kedua yang kita dapat bahwa kita harus menjadi anak yang rendah hati, bukan menjadi anak yang sombong. Nah terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam cerita-cerita selanjutnya. Haleluya, amin.